Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Doni Setiawan, SSI Biotek, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, karena telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmawati Puji Astuti dengan NIM 25052777011. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengaruh derajat aglutinasi pemeriksaan golongan darah dari spesimen darah anemia dengan sentrifugasi dan tanpa sentrifugasi. Baik, untuk pembahasan pertama, ada pendahuluan. Poin pertama, anemia merupakan kondisi di mana terjadi penurunan hemoglobin, hematokrit, atau jumlah sel darah merah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan darah dalam mengangkut oksigen. Poin kedua, anemia telah menjadi isu kesehatan yang bersifat global, dengan estimasi sekitar 244 juta wanita dan 83 juta anak di Asia Tenggara mengalami anemia. Poin ketiga, golongan darah adalah cara untuk mengelompokkan darah berdasarkan jenis antigen yang ada. Membran eritrosit memiliki dua jenis antigen yang dikenal sebagai aglutinogen, yaitu tipe A serta tipe B. Selanjutnya, poin keempat, semakin banyak antigen dan antibodi yang terikat, semakin besar dan jelas aglutinasi yang terbentuk, serta reaksi yang terjadi akan menjadi semakin kuat. Poin kelima, kekuatan aglutinasi yang rendah bisa menyebabkan kesalahan dalam penentuan golongan darah, sebab tidak cukup sel darah merah yang terikat dengan reagen antisera. Hal ini berlaku juga untuk sampel darah dari pasien yang mengalami anemia. Pembahasan kedua yaitu hasil, di mana terdapat dua analisis. Pertama, analisis univariat. Dengan 20 responden, pertama diperoleh rata-rata kadar hemoglobin sebesar 6,54 dengan standar deviasi 1,35507. Kedua, diperoleh rata-rata derajat aglutinasi yang tidak disentrifugasi, yaitu 1,5 dengan standar deviasi 0,48936. Diketahui responden dengan derajat aglutinasi tanpa disentrifugasi yang tergolong lemah sebanyak 7 orang dengan presentase 35% dan yang tergolong sedang sebanyak 13 responden dengan presentase 65%. Selanjutnya, derajat aglutinasi yang disentrifugasi dengan rata-rata 3,45 dengan standar deviasi 0,51042. Diketahui responden dengan derajat aglutinasi yang disentrifugasi yang tergolong kuat sebanyak 16 orang dengan presentase 80% dan yang tergolong sedang sebanyak 4 responden dengan presentase 20%. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis bivariat menggunakan uji Mann-Whitney, diketahui bahwa rata-rata derajat aglutinasi pada sampel yang disentrifugasi sebanyak 3,45, sedangkan pada sampel yang tidak disentrifugasi sebanyak 1,65. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 0, H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara derajat aglutinasi pada sampel yang disentrifugasi dan yang tidak disentrifugasi.
Kesimpulannya, poin pertama, tingkat aglutinasi golongan darah dalam spesimen anemia menjadi lebih tinggi setelah proses sentrifugasi, karena hal ini dapat meningkatkan konsentrasi antigen pada permukaan sel darah merah. Poin kedua, ada hubungan antara tingkat aglutinasi dan contoh anemia saat melakukan tes golongan darah pada pasien anemia dengan nilai signifikansi 0,000 untuk masing-masing. Berikut referensi yang saya ambil. Demikian presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.